Halo guys, selamat datang kembali di Replug Rupiah. Sekarang Bitcoin sedang menuju ke 31.000 kalau beneran nyentuh ya. Pada saat kita rekam video ini di siang hari, itu sekitar 30.800. Jadi kalau misalkan kita lihat dengan momentum pasar yang tiba-tiba bullish, tiba-tiba naik, dan ada beberapa altcoins yang bahkan pergerakan harganya itu jauh lebih tinggi daripada si BTC sendiri. Kayak dalam 7 hari terakhir aja si Solana bisa 40%, kemudian ada nama kayak Chainlink yang sampai 46%. Nah, kira-kira apakah ini sebuah momentum bullish yang bisa kita bilang sudah pasti lanjut, dan apakah ini merupakan kekuatan pasar yang pas dengan investor yang sekarang tiba-tiba dalam profit. Nah, kita bakal lihat itu. Kita bakal lihat profit dan loss dari investor Bitcoin, dan kita bakal lihat dari sisi analisis on-chain apakah struktur pasarnya kuat untuk melanjutkan momentum bullish. Oke, let's go. Baik guys, untuk video hari ini meskipun kita tahu bahwa ada banyak pergerakan altcoins yang menarik, mungkin dalam beberapa hari ke depan aja ya kita bakal bahas soal altcoinnya. Nah, untuk hari ini mengawali minggu kita bakal lihat dari sisi Bitcoinnya dulu sebagai rajanya yang memimpin dengan market cap paling besar, dan saat ini kita lihat dominasinya hampir 50%, padahal beberapa hari lalu aja sudah lebih dari 50%. Nah, kalau misalkan kita mau melihat dari Bitcoin, itu sebenarnya analisis on-chain hari ini merupakan hasil dari eksperimen yang dilakukan Glassnode ya, penyedia data on-chain yang menjalankan node Bitcoin sendiri. Jadi kalau misalkan kalian tertarik bisa cek link deskripsi di bawah kalau pengen coba lihat Glassnode, atau pengen cobain bikin akun, atau pengen subscribe juga ada diskon 10% pakai link kode kami. Nah, kalau misalkan kita lihat pertama, ini ada ide baru yang mereka eksperimen menangkap beberapa sinyal pasar. Nah, yang menarik adalah ini benar-benar menjelaskan. Nah, nanti kita di sini bakal lihat kelompok-kelompok investor Bitcoin itu kan beda-beda ya. Ada yang kayak baru beli kemarin, artinya usia koin BTC-nya cuma 1 hari 2 hari. Terus kalau misalkan dia udah beli dari 3 tahun lalu atau siklus sebelumnya, ya artinya dia koinnya jauh lebih tua. Nah, kalau misalkan kita lihat akumulasi atau distribusinya atau pas pada dijualin, itu skalanya semua ada siklus ya. Ada pergantian tangan. Ada yang ditransfer ke pemilik baru. Jadi misalkan saya ngejual, terus kebetulan ada kalian yang beli setelah saya jual, artinya koin tersebut pindah ke pemilik baru. Nah, itu tergantung sama siklus pasar, berubahnya beda-beda. Kalau misalkan lagi bull market, itu berubahnya dari yang hodler itu pindah ke yang spekulan. Jadi orang yang nge-hold secara jangka panjang lama banget, kalau pas lagi bull market dia yang ngejual, dia yang narik TP, dipindah ke yang spekulan yang kemudian beli di atas. Kita bakal ngeliat di sini warna ya. Dari gradasinya itu pokoknya warna yang paling panas, yang paling anget, yang paling tebel itu merupakan investor yang bisa dibilang jangka pendek. Kebalik jangka pendek. Nah, kalau jangka pendek ini usianya beda-beda dari beberapa minggu, beberapa bulan, dan kalau misalkan kita lihat warnanya semakin ke atas semakin terang, warna yang terang ini merupakan investor-investor yang jangka panjang, hitungannya sampai tahunan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan lebih. Nah, kalau misalkan kita lihat setiap kali ada, ini kan ada dibarengin sama harganya Bitcoin juga ya. Setiap siklus kita lihat ya, pas bull market, bear market, bull market, bear market, bull market, bear market yang sekarang kita alami. Nah, di sini itu perubahannya yang tadi pertama pindah koin ya, pindah investor dari hodler ke spekulan. Kalau pas bear market biasanya dari yang spekulan ganti ke yang hodler. Terus sama satu lagi ganti cost basis. Cost basis itu modal. Kayak misalkan saya beli Bitcoin pas kemarin harganya 60.000, ya berarti cost basis saya 60.000 dolar itu. Dan kalau cost basisnya di sana sekarang harganya Bitcoin 30 ribuan, artinya saya dalam kerugian saat ini. Oke, kalau udah dapat konsepnya, intinya kita bakal ngelihat dari sisi siapa yang rugi, siapa yang untung, nanti ketahuan perilaku investor sekarang lagi kayak apa, dan kira-kira kemiripannya dengan siklus sebelumnya kayak gimana. Alasan saya suka banget sama analisis on-chain tuh karena korelasinya tuh kuat banget sama psikologi manusia ya. Otak kita tuh bener-bener meresponsnya tuh semua orang sama. Dengan ketakutan, pas lagi serakah, pas lagi untung, pas lagi rugi, itu semua responsnya pasti caranya sama. Nggak peduli siapa kita, aset apa yang kita beli, yang kita investasiin, atau tahun kita waktu investasi, itu bener-bener tercermin di analisis on-chain, psikologi manusia. Nah, kita bakal lihat ya
dari warna ini. Kalau misalkan pas lagi bull market, pasti yang investor jangka pendek nih, yang warnanya gelap, yang warnanya lebih panas, lebih anget, itu yang bisa dibilang ya kayak istilahnya mereka disebutnya uang panas. Mereka sebenarnya bukan pakai uang dingin, bukan investor jangka pendek, bukan investor jangka panjang. Jadi mereka benar-benar masuknya di pucuk, akhirnya nyangkut. Makanya selalu biasanya yang nyangkut ya antara trader atau investor spot yang cuman FOMO doang karena isinya spekulan. Sebenarnya nggak ngerti aset Bitcoin itu apa dan kenapa perlu dibeli. Terus kalau pas sudah bear market langsung membengkak nih warna yang terangnya ya. Kalian bisa lihat sendiri warna yang terang tuh selalu membengkak pas bear market karena mereka pinter, mereka belinya pas lagi diskon, pas harganya lagi turun. Kemudian nanti udah mulai naik lagi, warna yang terang mengecil, artinya mereka jual lagi pas di pucuk. Mereka bener-bener belinya pas murah, jualnya pas mahal. Kebalikannya juga dengan yang investor jangka pendek, pas harganya lagi murah lagi diskon, pada nggak tertarik karena berita nggak bahas, orang-orang banyak kan ngevat, sentimen juga negatif. Ya udahlah mereka nggak tertarik, malah di sini mereka jadi bukan tipe yang kayak hodler ini yang langsung ngambil jumlah banyak Bitcoin. Jadi itu merupakan satu konsep pertama yang bakal kita lihat. Nah, cuman kan ini berbagai banyak kelompok ya. Ada dari beberapa minggu, ada beberapa bulan, ada sampai beberapa tahun. Kita bakal pecah satu persatu nih dari tersebut biar jadi lebih spesifik lagi. Ini ada kelompok yang lebih dari 3 tahun megang Bitcoin. Ini ada yang 6 bulan sampai 3 tahun megang Bitcoin. Terus yang ini yang megang Bitcoinnya kurang dari 6 bulan. Terus sama nanti yang lebih spesifik lagi sampai titik-titik yang berikutnya. Jadi kita bakal lihat satu persatu ya guys. Ada beberapa konsep menarik yang bisa kalian pelajari nih soal kekuatan pasar Bitcoin saat ini. Nah yang pertama kita lihat yang 3 tahun dulu. Kalau misalkan 3 tahun kalian tanya kenapa Min yang dilihat kok kelompok investor 3 tahun? Karena 3 tahun ya secara historis Bitcoin punya siklus 4 tahunan. Halving itu ya. Tapi 3 tahun itu udah lebih dari cukup lah untuk mencakup siklus yang sebelumnya dan masih kena sampai yang sekarang. Makanya jadi ya udah diambil 3 tahun. Terus sama persentase realized cap kelompok ini juga lagi naik aja sih ke 3,5 sampai 4%-an. Jadi yang hijau ini melambangkan yang 3 sampai 5 tahun, yang biru ini melambangkan yang 5 sampai 7 tahun. Kalau mereka keduanya digabung, itu mereka sekitar 10% dari kekayaan total yang dipegang dalam Bitcoin. Jadi kalau misalkan kita lihat yang 3 tahun dulu, kerasanya kok kayak nggak ada pola ya. Kayak ini tiba-tiba menjulang tinggi turun, terus ini kayak birunya kecil banget, terus yang di sini juga cuman pendek. Kayak oke lah, selama siklus-siklus sebelumnya kita kayak nggak melihat perilaku yang unik yang bisa dianggap kayak siklus. Jadi mungkin kita bakal singkirkan mereka dari analisis berikutnya. Karena yang penting itu kalau dari sisi mereka ya, kalau udah megang Bitcoin lebih dari 3 tahun, ya nggak peduli mereka mau jualnya tuh di 26.000, 26.500, 27.000, kayak harga itu nggak begitu berpengaruh besar untuk mereka. Yang penting tuh kapan mereka butuh, mereka jualnya pas lagi enak aja. Karena kan mereka udah beli dari harga yang murah-murah dulu juga sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita bisa sederhanain lagi modelnya. Dan kita singkirin kelompok yang 3 tahun. Berarti berikutnya kita lihat investor yang jauh lebih aktif. Usianya bener-bener hanya 6 bulan sampai 3 tahun. Kalau misalkan kita lihat dengan siklus sebelumnya, orang-orang itu merespons pasarnya beda-beda. Kalau yang warna oranye, ini merupakan kelompok yang 6 bulan sampai 1 tahun ya. Kemudian yang warna hijau, ini kelompok 1 tahun sampai 2 tahun. Kemudian yang warna biru, ini kelompok 2 tahun dan 3 tahun. Nah, kalian bisa ngeliat nih, orang yang beli pas di sini, itu yang warnanya oranye ya, bisa bertahan. Bitcoinnya tetap dipegang, tetap ditahan BTC-nya sampai menjadi hijau. Artinya usianya yang tadinya cuma megang 6 bulanan sampai 1 tahun, jadi dipegang sampai 2 tahunan. Tapi nggak banyak nih dari jumlah investor tersebut yang tetap setia megang BTC sampai usianya lebih dari 3 tahunan. Makanya kalau kalian lihat warna oranye, kemudian hijaunya jadi lebih besar dari yang oranye, tapi birunya malah mengecil, artinya orang di sini udah kehilangan kesabaran, udah dipegang rada lama, 6 bulan, 1 tahun, pas udah masuk bear market kayak akhirnya nggak sabar, nggak setia, atau antara itu atau mereka memang nggak bisa bertahan hidup. Jadi butuh terpaksa jual buat kebutuhan, akhirnya nggak survive. Akhirnya mereka cuman dikit aja dari yang oranye hijau yang kemudian bertahan selama 2-3 tahun. Jadi ini menunjukkan pendewasaan supply-nya Bitcoin.
Semakin dewasa, semakin mereka paham tentang siklus pasar dan tentang timing yang pas untuk investasi, kapan beli, kapan jual. Nah, menariknya kelompok-kelompok ini itu membesarnya itu kelihatan banget pas lagi bear market ya. Ini kan ATH, ini bull market. Kayak mereka tuh minim. Tapi kalau pas lagi bear market, mereka tuh bener-bener besar banget, bener-bener ukurannya itu membengkak. Dan kelompok yang 1-2 tahun yang warna hijau ini biasanya bener-bener jadi pucuk maksudnya puncaknya kekayaan maksimum di sekitar bottom pasar. Lihat nih, bottomnya di sini, di sekitaran itu juga puncaknya yang warna hijau. Bottomnya di sini, di sekitaran itu juga puncaknya yang warna hijau. Kemudian bottomnya pas kemarin FTX collapse ya, dengan asumsi kita nggak bakal bottom lagi lebih rendah dari 15.000, itu juga di sini, warna hijau puncaknya. Jadi kita bisa lihat dari 2015, 2019, pas FTX meledak, katakanlah 1-2 tahun ini jadi kayak kelompok investor yang ada di tengah-tengah. Indikator yang cukup bagus saat kekayaan hodler tuh mencapai titik udah jenuh. Dan probabilitasnya mungkin bottom bear market juga udah masuk, udah meningkat. Dan ini bener terbukti ya di 2 siklus sebelumnya. Kemudian kita mulai deh ngelihat, oke, what's next? Berikutnya kita ngapain? Jadi ini bisa dibilang kelompok yang disebut smart money. Mereka cerdas, mereka pinter, mereka bersedia beli koin selama bear market, melalui semua koreksi pasar yang panjang, dan sukses bertahan hidup sampai ke bull market yang berikutnya. Bull market yang berikutnya. Dan bull market yang nanti akan kita lalui. Nah, sekarang kita lihat yang lebih kecil lagi. Ini merupakan investor yang jauh lebih muda, di bawah dari 6 bulan. Ini kebalikannya guys. Mereka itu paling bener-bener rame dan memuncak justru pas bull market ya. Kelihatan banget pokoknya kalau usia koinnya di bawah 6 bulan artinya mereka cuma investor jangka pendek, akhirnya cuma spekulasi selama bull market doang. Makanya memuncaknya pas bull, nih memuncaknya pas bull, memuncaknya pas bull, pas bear market bener-bener mereka dikit banget nggak ada aktivitasnya. Mereka tipe-tipe orang yang biasanya tidak belajar dan tidak melihat bear market sebagai opportunity untuk beli dan ngambil peluang saat diskon atau harganya lebih murah. Sebenarnya make sense juga karena kalau mereka udah beli di pucuk terus mereka tiba-tiba nyangkut sampai bear market. Pas bear market ini ya siapa juga yang mau ngasih tahu temennya, bro kemarin gua rugi banyak di BTC, kayak kan lebih ke malu ya, akhirnya nggak bakal cerita. Jadi percakapan yang ada di berita dan omongan-omongan di media sosial akhirnya jadi minim banget, makanya mereka jadi kelompok yang kurang tertarik investasi Bitcoin selama bear market. Dan kalau misalkan kalian pengen bilang, wah ini cuman karena di Bitcoin aja nih jadi ribet harus paham kayak siklus, harus bla bla bla, kayak enggak guys, ini sama, semua siklus tuh ada. Di emas juga ada siklusnya seperti ini, di pasar komoditas juga ada siklusnya kayak gini, di pasar saham juga ada siklusnya kayak gini. Cuman bedanya di aset-aset tradisional tersebut kalian nggak bisa ngelihat pola investornya, nggak bisa ngelihat perilaku mereka, kelompok mereka kayak begini tuh nggak bisa. Kebetulan aja karena Bitcoin itu merupakan aset kripto yang ada dukungan blockchain transparannya, jadi kita bisa membaca data-data on-chain secara jelas dalam resolusi 10 menitan. Ini setiap 10 menit nih update, real time banget. Jadi keren sih. Jadi kalau tadi kita lihat di sini yang 1-2 tahun itu kayak titik tengahnya ya. Kayak untuk investor jangka panjang dari yang lebih dari 6 bulan sampai lebih dari 3 tahun, tengah-tengahnya itu kayak 1-2 tahun. Nah, itu untuk investor jangka panjang. Kalau investor jangka pendek, kita mungkin bisa ngambil tengah-tengahnya itu yang titik menarik juga biar bisa jadiin tengah-tengah. Nah, kalau untuk investor jangka pendek tuh kita juga bisa ngambil titik tengahnya di sekitaran 1 bulan. Kurang dari 1 bulan usia Bitcoin itu rata-rata jadi kayak titik tengah untuk kelompok investor yang jangka pendek. Kemudian kalau misalkan kita gabungin keduanya ya, antara yang tadi 1-2 tahun sampai yang tengahnya di sini yang kurang dari 1 bulan, kita jadi bisa ngelihat nih guys, 2 investor ya, antara yang jangka pendek sama yang jangka panjang. Ini yang merah yang bener-bener jangka pendek pas lagi bull, ini pas lagi bear jangka panjangnya masuk, pas lagi bull jangka pendeknya masuk, pas lagi bear ya. Kalian melihat polanya bener-bener ketahuan banget rotasinya, perubahannya. Bitcoin itu berganti-ganti tangan, dijual, dibeli, kita ngeliatin per siklus. Jadi kalau misalkan kita lihat warna birunya itu bener-bener memuncak, yaitu kemungkinan besar adalah titik di mana kita bener-bener ada di saat dasarnya pasar ya, dasarnya bear market.
Kemudian kalau misalkan kita ngelihat yang merahnya memuncak, yaitu pas spekulan jangka pendek mulai masuk karena berita-berita udah mulai ngomongin, bahkan sampai media tradisional yang sebenarnya nggak tertarik sama kripto pun membahas soal Bitcoin. Cuman seperti yang kalian lihat, selain dari puncak-puncaknya kan ada kayak dikit-dikit nih juga kayak naik, ada kenaikan kecil-kecilan, ya kan, kenaikan kecil-kecilan. Nah yang seperti itu bisa dilihat lebih mendetail lagi, bahkan lebih spesifik, karena bahkan selama bull market pun ada rally-rally harganya, ada koreksinya juga, ada rally harga, ada koreksinya juga. Setiap siklus lah, mau itu bear ya, ada bisa ngepump tinggi. Setiap kali bull ada juga mau koreksi dalam bisa. Dan karena mereka merupakan, kalau dari sisi makro ya, kita zoom out kayak gini kan kelihatan kayak seolah-olah pergerakan yang kecil yang kurang signifikan. Tapi kalau kita pengen lihat, itu memberikan konsep soal rasionya, rotasi modal itu seperti apa. Nah kalau di chart yang sebelumnya ini kita tahu maksimumnya ya, maksimumnya, minimumnya kelihatan banget pokoknya holder, spekulan, jangka pendek, jangka panjang, bull market, bear market. Kita sebenarnya bisa ngelihat mereka tuh bergeraknya jadi kayak kebalikan satu sama lain. Cuman kalau gerakannya satu sama lain itu masih ada titik-titik yang kayak rada naik turun begini yang kecil-kecil, itu kita bisa hitung selisihnya. Nah, selisihnya itu ada yang di chart berikutnya ini. Pokoknya yang warna ungu ini menunjukkan bahwa peak hodler itu kalau pas value-nya lagi positif ya, bener-bener puncaknya hodler. Tapi kalau puncaknya spekulan, itu pas nilainya bener-bener negatif. Jadi ini hodler, ini spekulan, ini hodler, ini spekulan, ini hodler. Ya, bahkan jauh lebih mudah untuk dilihat. Karena untuk yang kecil-kecilnya begini pun juga dihitung selisihnya. Makanya lebih mutlak lah pokoknya. Antara dia positif atau dia negatif. Kalau ini positifnya hodler, yang negatifnya ini yang spekulan pas masuknya bull market. Jadi rotasi modal tuh bener-bener kelihatan banget, duit keluar, masuk, beli, jual aset Bitcoin, dan seperti yang kita lihat sekarang sejak FTX collapse itu hodler doang yang masuk dan masih dominan. Belum banyak spekulan yang tertarik karena tidak seperti media membicarakan harga pas nanti misalkan Bitcoin yang tuh 70.000 atau ATH baru, pasti itu lebih rame dan akhirnya spekulan masuk, kita bisa lihat nilainya mulai ke wilayah yang bawah, yang negatif. Ya semua ini intinya tentang perilaku investor sih, meskipun analisis on-chain kesannya kayak cuman data dan lebih sulit untuk dipahami. Lebih ke kalian anggap aja pokoknya profit dan loss itu yang mendorong pasar lah. Kalau orang ada profit, antara dia jadi lebih yakin, lebih pede untuk nahan, atau dia pengen jual karena tergiur dengan cuannya. Dan kalau pasti lagi ada loss, antara dia menyerah gitu kan, terus pengen jual dan menyerah, bener-bener kapitulasi, atau kayak dia merasa kerugian terus apa aku nambah lagi aja ya biar kerugiannya bisa ketutup karena aku beli lebih diskon. Jadi bener-bener pasar tuh mau bergerak naik turun semua ada hubungannya sama profit and loss, dan itu semua yang kayak saya jelasin di awal tadi, perilaku manusia sih, investor yang otak manusia yang memang begitu meresponsnya. Pas lagi panik, pas lagi takut, pas lagi serakah, pas lagi untung rugi, itu semua berkaitan. Kalau misalkan kalian familiar dengan banyak video-video on-chain yang sebelumnya kami udah bahas, pokoknya banyak banget yang thumbnail-thumbnailnya Bitcoin itu kemungkinan besar bahasan analisis on-chain. Dan kalau ada yang pengen lihat tentang prospek ya, misalkan kayak ini nih video bagus nih tentang prospek 12 bulan ke depan, secara garis besar yang kami bagikan hari ini tuh masih nyambung bener-bener dengan topik yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya, tentang gimana ini mirip banget sama tahun 2016 dan 2019 yang kita sedang alami, yaitu pemulihan dari bear market yang besar. Dan karena dia masih dalam fase pemulihan, tetap bakal ada kejutan-kejutan harga yang tiba-tiba melonjak tinggi kayak sekarang ini. Misalkan nanti untuk 31 atau lebih tinggi, jangan kaget nanti ada koreksi lagi. Cuman juga jangan langsung terbawa suasana sekarang kita nyentuh 31 langsung kalian merasa oke, next itu ATH. Dan juga jangan langsung kayak tidak ngerespek bull market, terus kalian merasa kayak apaan ini cuman bull trap doang, nanti koreksi, nanti bottom baru lagi FTX. Kayak kenapa kita nggak bisa sepakat bahwa pemulihan tuh butuh waktu, dan kalau misalkan ada pump dan lonjakan seperti ini, pasti ada koreksi lagi, terus pasti ada pump lagi, itu jadi kayak perlahan-lahan kita merangkak naik aja. Kenapa kita nggak bisa sepakat gitu? Kenapa harus kayak satu dan dua lain alasan, kayak oh ini up only, ini langsung ke ATH baru, atau malah yang ekstrim satunya, wah ini bottom baru habis ini dibanting nih, lihat aja BTC 9.000 gitu. Kayak kebanyakan orang terlalu ekstrem ke dua sisi, padahal biasanya pasar tuh malah bergerak di sisi tengahnya aja. Orang yang paling tidak
menyentuh satu sisi ekstrim doang. Oke, sekarang kita bakal lihat dari sisi cost basis. Kalau misalkan kalian sudah familiar dengan video on-chain sebelumnya, ini menunjukkan tentang modal orang beli gitu ya, yang antara long term holder yang warna biru ini yang jangka panjang, kemudian yang paling atas ini yang short term holder yang jangka pendek. Kalau misalkan kalian lihat harga Bitcoin ada di atas garis tersebut, artinya investor tersebut sedang dalam profit. Jadi kalau mereka modalnya di sini nih, misalkan terus harga Bitcoin turun, artinya mereka lagi dalam kerugian. Tapi kalau holder jangka panjang, karena dia belinya udah dari jauh, mau harga turun juga koreksi bener-bener dia nggak dalam kerugian, kecuali satu titik aja pas lagi bener-bener crash parah kayak begini. Kemudian langsung mantul aja kuat. Cuman yang menarik adalah sejak ATH 2021 kemarin, pas kita masuk ke 2022 bear market, ini benar-benar merugikan semua investor. Mau kalian udah beli jangka panjang juga, investor long term juga, yang warna biru nih garisnya ya, itu modal mereka secara keseluruhan, secara umum, itu benar-benar di atas dari harga Bitcoin pas turun kemarin FTX meledak 15.000. Artinya mau kalian udah beli lama juga tetap kerugian. Karena harga Bitcoin benar-benar brutal yang pas tahun 2022 kemarin FTX collapse. Cuman lucunya lagi, short term holder itu ya, meskipun dia turun bener-bener drastis nih karena dia selalu mengikuti pasar kan jangka pendek ya. Lagi harga di sini ya udah beli jual, lagi harga di situ beli jual, makanya dekat banget sama harga spot. Cuman yang menarik adalah pas kemarin bener-bener brutal, banyak dari mereka itu cost basisnya jadi turun karena mereka nggak diem. Kalau investor jangka panjang kan udah beli lama, ya udah pas lagi bear kayak begini brutal mereka relatif diem koinnya kan. Tapi kalau yang short term dia akhirnya beli di harga-harga yang murah dan kadang ada titik di mana mereka lebih profitable. Kayak pas FTX bottom di sini, itu ada yang belinya masih di sini dan dia pegang sampai sekarang, sampai titik ini, akhirnya dia masih profit. Sedangkan yang investor udah beli dari jangka panjang malah rugi. Jadi menariknya adalah timing pasar tuh bener-bener kalian harus sesuaiin sih. Apakah kalian tuh investor jangka pendek, apakah jangka panjang, dan tujuan kalian beli itu untuk apa? Apakah kalian bakal jual sesuai kebutuhan atau kalian punya rencana strategi untuk setiap kali beli di bear market jualnya pas ATH baru, kayak semua itu tergantung sama posisi masing-masing. Jadi nggak bisa disamaratakan semua strategi itu berlaku untuk kalian karena ada yang trader, saya tahu, ada yang investor jangka panjang, ada yang cuman ngikutin temen aja karena dikasih tahu Bitcoin itu aset bagus bisa naik berkali-kali lipat. Jadi ini semua menunjukkan bahwa siklus pasar tuh tidak ada ampunnya untuk semua investor. Mau jangka panjang, mau jangka pendek, kalau tidak ngerti timing, tidak ngerti siklus, seperti kemarin 2022, ada kerugiannya juga. Akhirnya portofolionya tenggelam. Cuman ya kalau misalkan saya lihat lebih mendetail lagi dari titik yang ini, sebenarnya short term holder yang di sini bisa dibilang mereka calon-calon long term holder nih. Karena bisa aja mereka mungkin baru masuk atau alamat baru gitu kan, baru beli aja. Bukan berarti mereka kayak trader jangka pendek atau gimana. Mereka calon long term holder bisa tuh. Saya percaya ya, karena mereka punya keyakinan untuk beli Bitcoin pas FTX hancur. Pas Bitcoin dibilang udah mati selama 10 tahun terakhir. Kemudian mereka tuh bener-bener pokoknya pas sentimen lagi paling buruknya dan mereka beli. Wah, itu menurut saya sih punya visi misi sebagai long term holder sih. Karena kepercayaannya kuat banget dan gak banyak orang berani beli pas kemarin FTX collapse. Cuman ya sekarang kita sudah mulai berubah dengan kenaikan harganya yang saat ini kebanyakan investor long term sekarang yang profit, dan kenaikan harga 31 ini baru aja bikin short term holders akhirnya dalam posisi profit. Setelah berminggu-minggu kita tuh geraknya cuma di antara 28 ke bawah, 28 ke atas, dan level 30.000 sebagai titik tengah siklus yang sama. Udah kita bahas juga di analisis on-chain kalau nggak salah 3 bulan lalu. Ya, ini dia. Banyak banget referensi lain, silakan nonton lebih lanjut di channel YouTube RR. Scroll aja kalau pengen lihat yang macam-macamnya analisis on-chain tuh lengkap. Sekarang kita lagi lihat apakah ini kuat ya. Kita kan lagi nge-retest nih. Kalau misalkan ini nggak kuat dan jebol balik ke bawah 30.000 level, ya itu artinya sentimen belum begitu kuat untuk berubah jadi momentum bullish. Tapi kalau bisa kita ubah level 30.000 ini jadi titik support, mungkin kita bisa mengklaim hal yang berbeda ya, untuk sentimen yang akhirnya
kita bener-bener kerasa pulih dari bear market. Sebenarnya ada 2 metrik lagi, cuman menurut saya sih kalau misalkan kalian tertarik bisa komen di bawah, kita bakal explore lebih lanjut karena durasi video. Jadi kita bakal ngasih tahu aja NUPL nih ngeliatin net unrealized, jadi kerugian sama keuntungan yang masih belum bener-bener dijual Bitcoin ya. Jadi belum kerasa untung, belum kerasa ruginya. Tapi kalau dari sisi kalau ngeliat di layar HP, di layar laptop, itu udah ketahuan untungnya plus berapa persen, kenaikan harga di porto saya berapa persen gitu. Dan ini semua merupakan konsep yang berbeda, topik yang berbeda, tapi masih nyambung. Cuman menurut saya kalian udah dapat intinya sih dari metrik-metrik yang sebelumnya tadi. Intinya adalah selama dominasi Bitcoin masih menguat seperti ini, saya lebih percaya untuk lanjutin DCA Bitcoin kalau ada yang tertarik. Tapi ada beberapa orang yang kemarin udah beli pas di bawah 28.000 juga nggak apa-apa, tinggal dinikmatin aja pergerakan harganya. Nggak perlu langsung FOMO beli karena menurut saya kita nggak bakal ATH langsung, dan nggak perlu kalian juga kayak TP karena ini udah bakal puncaknya terus besok bottom baru lagi lebih rendah dari FTX. Itu juga menurut saya kecil banget kemungkinannya. Jadi lebih ke kayak yang kemarin udah beli ya udah dinikmati. Kalau ada yang pengen baru beli sekarang DCA, jangan all in. Masih ada waktu banyak banget sampai kalian tuh masuk ke bull market yang berikutnya, dalam artian halving itu sudah terjadi. Jadi gitu menurut saya. Kalau misalkan tertarik untuk serok altcoins, kalian perhatikan aja dominasi Bitcoin, karena selama Bitcoin itu menguat biasanya altcoins yang berdarah. Meskipun kita lihat beberapa hari dan minggu terakhir ada beberapa altcoins yang kuat, ini biasanya cuman karena investor pada bosen yang ada di pasar kripto sekarang, bukan karena mereka tuh altcoinsnya sudah kuat kemudian bakal outperform Bitcoin sampai bull market nanti, sampai tahun depan atau sampai halving. Gitu sih kurang lebih pendapat saya dari analisis on-chain yang bisa kita lihat tadi. Semoga bermanfaat untuk kalian yang pengen melihat perilaku investor Bitcoin dari sisi psikologinya dan gimana reaksi-reaksi kita terbaca dalam data on-chain. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir guys. Jangan lupa kasih jempol dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Cheers!